Pernahkah kalian ke pasar? Coba diperhatikan bagaimana pedagang mengelompokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan gak bosan belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup part 2. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa videonya di like, share, dan subscribe ya, sebagai bentuk dukungan dalam mencerdaskan generasi Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentu kalian sudah tahu perbedaan antara benda mati dan benda atau makhluk hidup sesuai ciri-ciri tertentu. Makhluk hidup di bumi ini sangat banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dikenal dengan istilah sistem klasifikasi. Oke adik-adik, pernahkah kalian ke pasar? Coba diperhatikan bagaimana pedagang mengelompokkan dagangannya. Ada kelompok buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada kelompok ikan, kelompok sembako, dan sebagainya. Atau pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitarmu? Ada hewan ternak, ada hewan liar, ada juga hewan peliharaan, dan masih banyak makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang harus kita ketahui. Maka secara umum tujuan klasifikasi adalah mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Seperti itu adik-adik. Nah, sistem klasifikasi mengenalkan adanya tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup mulai dari kelompok besar, kecil, hingga tingkat individu. Tingkatan ini disebut sebagai takson. Takson ini pertama kali dikenalkan oleh Bapak Carolus Linnaeus dengan tingkatan dari tertinggi ke tingkatan terendah. Nah, contohnya seperti ini. Tingkatan paling atas disebut kingdom atau kerajaan. Kemudian divisio dipakai pada tumbuhan, sedangkan phylum dipakai pada hewan. Kemudian tingkatan ketiga adalah kelas, kemudian ordo, lalu familia, kemudian genus, terakhir adalah spesies. Sistem klasifikasi ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh Bapak Robert Harding Whittaker yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau membagi makhluk hidup ke dalam 5 kerajaan atau 5 kingdom. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan kelompok makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal, kemudian prokariotik atau sel yang tidak memiliki selaput membran inti, dan mikroskopik atau berukuran renik, sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contoh dari Monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Kalian bisa lihat contohnya di gambar. Kemudian, kingdom yang kedua adalah kingdom protista. Kingdom protista ini merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau selnya sudah memiliki selaput membran inti dan sebagian besar uniseluler, tetapi sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, ada yang seperti hewan, dan ada juga yang seperti jamur.
Nah, adik-adik bisa lihat contoh dari protista pada gambar. Dan yang paling terkenal adalah amuba. Amuba adalah protista mirip hewan. Kemudian ada juga protista mirip tumbuhan. Kalian biasa lihat tumbuhan-tumbuhan laut, itu merupakan protista yang mirip tumbuhan. Kemudian ada protista yang mirip jamur, biasa dijumpai pada pohon-pohon yang sudah lapuk, yang sudah mati dan kondisinya lembab. Selanjutnya adalah kingdom fungi atau biasa disebut dengan fungi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kerajaan jamur. Kingdom fungi merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik dan tidak berklorofil atau belum memiliki pigmen yang dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Makanya belum bisa berfotosintesis. Jamur ada yang berukuran besar, ada pula yang berukuran kecil. Nah, contoh yang berukuran besar itu seperti jamur tiram. Kemudian yang berukuran kecil adik-adik bisa jumpai pada tempe, jamur pada tempe. Ada pula jamur pada roti yang sangat kecil dan terlihat seperti serbuk. Selanjutnya adalah kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Nah, kerajaan yang satu ini sudah tidak asing lagi kan buat adik-adik. Jadi, kerajaan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik, multiseluler, berklorofil, dan dapat berfotosintesis. Juga merupakan makhluk hidup yang autotrof atau organisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri. Contoh dari tumbuhan, ya, tumbuhan yang ada di sekitar kita semuanya termasuk dalam kingdom tumbuhan atau plantae, seperti mangga, pisang, padi, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kingdom animalia atau kerajaan hewan. Nah, ini juga sudah tidak asing bagi adik-adik. Jadi, kingdom animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang eukariotik, multiseluler atau makhluk hidup yang bersel banyak, kemudian tidak berklorofil, dan heterotrof. Jadi heterotrof itu kebalikan dari autotrof. Jadi kingdom animalia ini belum bisa menghasilkan makanannya sendiri seperti tumbuhan. Nah, contoh dari kingdom animalia ini seperti gajah, anjing, kucing, dan berbagai hewan di sekitar kita. Lah, kerajaan manusia di mana? Ya, manusia masuk ke dalam kerajaan hewan atau kingdom animalia. Jadi kita ini satu kerajaan dengan hewan. Seperti itu adik-adik. Dipaham ya? Jadi ada 5 kingdom di dunia ini. Yang pertama adalah Monera, kedua adalah kingdom Protista, ketiga adalah kingdom Fungi, keempat adalah kingdom Plantae, dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Nah, di sini kakak sudah cantumkan istilah-istilah penting terkait dengan kelima kingdom yang telah kita pelajari. Adik-adik bisa baca, dan kalau belum dipahami, adik-adik juga bisa cari referensi lain atau bahan bacaan lain terkait dengan istilah-istilah tersebut. Sekian untuk materi kali ini, nantikan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya.